Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pemetaan Tema Teks Dongeng Nusantara Bertutur sebagai teks dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Adapun koautor dari artikel ini terdiri atas Fitri Puji Rahmawati, Eko Purnomo, dan Laili Rahmatika. Hal-hal yang melatar belakangi artikel kami yang pertama adalah mengenai hakikat pembelajaran tematik di sekolah dasar yang memiliki relevansi dan kesesuaian dengan kedudukan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai carrier of knowledge atau penghela ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia di dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 diharapkan mampu menyajikan berbagai macam informasi untuk mempelajari sebuah bahasa Indonesia. Artinya, ketika siswa mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa jadi siswa tersebut akan membaca teks dengan kandungan informasi yang berasal dari atau yang mengandung ilmu pengetahuan yang lainnya seperti ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada artikel ini kami memanfaatkan, teks berupa dongeng yang disebut Nusantara Bertutur dan terbit secara rutin di Harian Kompas. Penggunaan Nusantara Bertutur ini dipertimbangkan atas dasar karena yang pertama, Nusantara Bertutur mengandung tokoh-tokoh yang tidak terlalu rumit atau tokoh-tokoh sederhana dengan cerita yang juga sederhana, sehingga cocok untuk dapat dipahami oleh siswa sekolah dasar. Kehadiran Nusantara Bertutur ini apabila dimanfaatkan di dalam pembelajaran tentu akan memberikan variasi sumber belajar bagi siswa, di samping siswa belajar melalui buku yang telah dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah memetakan tema dalam teks Nusantara Bertutur berdasarkan isi cerita. Kemudian yang kedua mendeskripsikan relevansi tema yang tersaji dalam teks Nusantara Bertutur dengan subtema dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data berupa 9 macam atau 9 judul teks dongeng Nusantara Bertutur yang dikumpulkan sejak Januari hingga Maret 2021. Sumber data di dalam penelitian ini adalah teks dongeng yang diambil dan dipublikasikan di media laman klasika.kompas.id. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi, teknik catat, dan teknik studi pustaka. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis isi atau content analysis. Hasil dan pembahasan untuk pemetaan tema yang pertama berdasarkan isi cerita terdapat 9 macam teks dengan judul 1 Pahlawan Hutan Bakau, 2 Tas Daur Ulang, 3 Bekal untuk Tante Meti, 4 Pahlawan Lingkungan, 5 Pahlawan Berbalut Lumpur, 6 Riko Pahlawan Kecil Ayah, 7 Pahlawan Merapi, 8 Bubur Pedas Pak Toto, 9 Semangat Raras. Dari 9 artikel yang ada, selanjutnya dikelompokkan dan ditemukan bahwa temanya meliputi 1 tema lingkungan, 2 pahlawan, 3 peduli sesama, dan 4 melestarikan budaya. Selanjutnya, apabila direlevansikan dengan pembelajaran tema, dikaitkan dengan tema dan subtema di dalam pembelajaran di sekolah dasar, 9 teks dongeng tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tema-tema yang ada. 1, pada teks yang berjudul Pahlawan Hutan Bakau, dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas 4 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup dan subtema Ayo Cintai Lingkungan. Selain itu di kelas 5 dengan tema ekosistem dan subtema komponen ekosistem. Selanjutnya untuk teks yang kedua mengenai bekal untuk Tante Meti dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas 2 dengan tema hidup rukun dan subtema hidup rukun di rumah.
Karena diceritakan di dalam, teks dongeng Bekal untuk Meti, seorang anak kemudian menyediakan sarapan dan bekal untuk tantenya yang dikagumi karena si anak ini merasa bahwa tantenya sudah memiliki jiwa kegigihan yang kuat dalam, menjalankan profesinya. Kemudian tema lain yang sesuai ada di kelas 4 yang berkaitan dengan berbagai pekerjaan dan kemudian subtemanya jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya tema di kelas 4 lagi ada tema pahlawanku dengan subtema pahlawan kebanggaanku. Untuk teks yang ketiga mengenai tas daur ulang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas 6 dengan tema menuju masyarakat sehat dan subtema masyarakat peduli lingkungan. Untuk teks yang keempat, pahlawan lingkungan, berkisah tentang seorang anak yang kemudian baru menyadari bahwa ketika tidak ada bapak pembuang sampah yang mengambil sampah di rumah-rumah kemudian dibuang di tempat pembuangan sampah yang lebih besar, dia merasa ternyata banyak beberapa kerugian yang kemudian dia dapatkan. Sehingga dia merasa bahwa banyak, sekali jasa dari bapak si pengambil sampah ini dan merasa bahwa apabila tidak ada dia, maka dia akan hidup dalam lingkungan yang kurang sehat. Sehingga tema lingkungan sehat, bersih, dan asri dengan subtema bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang ada di kelas 1 dapat memanfaatkan teks dengan judul Pahlawan Lingkungan ini. Kemudian di kelas 2 yang berkaitan dengan hidup sehat juga ada, yaitu tema hidup bersih dan sehat dengan subtema hidup bersih dan sehat di rumah. Selanjutnya untuk teks yang kelima mengenai Riko Pahlawan Kecil Ayah, dapat dikaitkan dengan tema pembelajaran peristiwa alam dengan subtema bencana alam di kelas 1, kemudian hidup rukun dengan subtema hidup rukun di masyarakat di kelas 2, dan untuk yang teks keenam, semangat Raras, ini berkaitan dengan tema pembelajaran di kelas 1 dengan tema kegemaranku, subtema gemar bernyanyi dan menari. Selanjutnya di kelas 3 itu berkaitan dengan tema Praja Muda Karana, subtema aku suka berkarya. Selanjutnya berbagai pekerjaan dengan subtema pekerjaan orang tuaku. Untuk teks yang ketujuh, Pahlawan Merapi ini dilihat dari judulnya sudah terlihat gambaran isinya seperti apa dan bisa dikaitkan dengan tema peristiwa alam dan subtema bencana alam. Selanjutnya tema hidup rukun dengan subtema hidup rukun di masyarakat di kelas 2, tema pahlawanku dengan subtema sikap kepahlawanan dilihat dari tokoh dan karakter tokohnya, kemudian tema menuju masyarakat sehat, subtema masyarakat peduli lingkungan di kelas 6. Selanjutnya untuk teks yang ke-8 mengenai pahlawan berbalut lumpur, diceritakan bahwa seorang anak mengagumi ayahnya yang sangat loyal terhadap profesi yang dijalaninya sebagai pengubur jenazah, pasien yang terpapar virus corona. Isi cerita ini dapat direlevansikan dengan tema pembelajaran berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan orang tuaku di kelas 4, kemudian tema pahlawanku dengan subtema pahlawan kebanggaanku di kelas 4. Selanjutnya untuk teks yang terakhir yaitu teks yang ke-9 mengenai bubur pedas Pak Toto, dijelaskan bahwa seorang penjual bubur kemudian memiliki rasa empati dan melonggarkan 1 hari dari 7 hari berjualan khusus untuk dibagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Cerita itu menunjukkan adanya kerukunan hidup di masyarakat yang dapat dikaitkan dengan tema pembelajaran di kelas 2 mengenai tema hidup rukun dan subtema hidup rukun di masyarakat. Selanjutnya juga berkaitan dengan tema menuju masyarakat sasaran dengan subtema masyarakat peduli lingkungan di kelas 6. Berdasarkan hasil
identifikasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemetaan tema berdasarkan gagasan pokok atau ide pokok secara umum dari keseluruhan isi cerita di dalam teks dongeng Nusantara bertutur dapat dikelompokkan dalam 4 tema. Yang pertama lingkungan, yang kedua pahlawan, yang ketiga peduli sesama, dan yang keempat melestarikan budaya. Selanjutnya simpulan yang kedua, teks dongeng Nusantara bertutur memiliki relevansi sebagai teks di dalam pembelajaran tematik dilihat dari isi ceritanya, kemudian dikaitkan dengan tema dan subtema di dalam pembelajaran tematik. Dengan demikian, teks dongeng Nusantara bertutur ini dapat hadir sebagai alternatif bacaan atau sumber belajar di samping buku yang telah dimiliki oleh siswa. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.